نجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة
الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Mohon info ya ikhwah atau ya akhwat, apakah suara jelas? Kita tes terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Alfiyah Ibn Malik bisyarh Ibn Aqil rahimahumullah. Semoga yang kita bahas pada pertemuan kali ini Allah berikan manfaatnya dan semoga Allah memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua insyaallah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan sebelumnya kita membahas masalah isim musanna ataupun isim tasniyah. Yang mana dalam pertemuan sebelumnya telah definisikan bahwa isim musanna adalah lafzun dalun ala tsnain. Suatu lafaz yang menunjukkan makna dua. Suatu lafaz yang menunjukkan makna dua. Dalam pembahasan sebelumnya suatu lafaz yang menunjukkan makna dua. Biziyadatin fi akhirih. Makna dua tersebut itu muncul sebab ada suatu ziyadah ataupun suatu tambahan berada di akhirnya, baik berupa alif ataupun berupa huruf ya sama nun, alif sama nun ataupun ya sama nun. Dua komponen tersebut telah kita bahas. Sebentar. Terus dulu lafzun dalun lafzun dalun ala tsnain, suatu lafaz yang menunjukkan makna dua ataupun arti dua. Bi ziyadatin fi akhirih. Perhatikan, ini dua komponen pertama telah kita bahas sebelumnya. Perhatikan, sedangkan yang belum kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah perkataan salihun litajrid. Begitu juga untuk wa'atfu mislihi alaihi. Perhatikan, dua komponen ini telah kita bahas sebelumnya. Sekarang kita bahas salihun litajrid.
tadi dibahas dalam definisi sebelumnya bahwa yang menunjukkan arti dua ataupun yang menyebabkan suatu lafaz mempunyai makna dua ataupun arti dua, dua barang, dua orang ataupun yang lain sebagainya, itu muncul sebab adanya ziyadah, tambahan suatu huruf alif atau alif dan juga nun ataupun ya sama huruf nun. Tambahan ini salihun litajrid, dia itu bisa dipisahkan, artinya tidak dituliskan tambahannya. Misalkan begini, perhatikan. Kita punya lafaz az-zaidani. Kita punya lafaz az-zaidani. Punya lafaz az-zaidani ataupun lafaz az-zaidaini. Yang tambahan ataupun imbuannya adalah huruf alif sama nun di sini. Ataupun ya sama nun di sini. Dua tambahan ini salihun litajrid, dimungkinkan untuk dihindarkan ataupun untuk dihilangkan dari kata az-zaidani ataupun az-zaidaini. Setelah nanti dihilangkan, wa'atfu mislihi alaih, mengatofkan semisal lafadznya kepada dia. Artinya kalau az-zaidani berarti ada dua zaid. Maka setelah alifnya dihilangkan ataupun huruf ya-nya dihilangkan, maka kita mengatofkan kata zaid yang pertama pada zaid yang kedua. Sehingga setelah kita hilangkan ini huruf ya sama nun ataupun alif sama nun, maka nanti perlu untuk kita urai. Karena kenapa? Karena kita ingin menyampaikan bahwa di situ ada dua zaid. Sedangkan tambahan yang membuat makna dua di sini telah kita hilangkan, mau nggak mau kita urai. Yang asalnya adalah lafaz zaidani menjadi dua zaid ataupun dua lafaz zaid dalam bentuk atofan. Kita perhatikan sehingga menjadi jaa. Kalau seandainya kita susun dalam suatu lafaz, jaa zaidun wa zaidun. Zaidun wa zaidun. Jaa zaidani sama dengan jaa zaidun wa zaidun. Ini yang dimaksud dalam definisi salihun litajrid wa atfu mislihi alaih. Insyaallah akan dibahas beliau satu persatu. Kita bacakan insyaallah. Perhatikan di layar monitor. Bagi teman ataupun ikhwas sekalian yang kebetulan belum sempat membeli kitabnya, perhatikan di situ sampai kata salihun litajrid dalam pertemuan sebelumnya. Salihun litajrid nahuznani fa innahu la yasluhu lisqati ziyadati minhu fala taqulu isnun wa kharaja biqaulina wa adfi mithli ali. Perhatikan, tadi ini kata salihun litajrid adalah tambahan ini dia bisa dipisahkan dari bentuk mufradnya. Zaidun plus alif sama nun menjadi az-zaidani ataupun menjadi az-zaidani. Kalau seandainya alifnya dia dihilangkan sama nunnya, maka dia bisa untuk dihilangkan. Kemudian posisi alif sama nun digantikan dengan kata zaidun yang kedua. Ini yang dimaksud salihun litajrid. Sedangkan untuk suatu lafaz yang menunjukkan arti dua, tetapi alif sama nun tidak bisa dihilangkan, bagaimana? Maka ini bukan disebut sebagai isim tasniyah. Maka tidak bisa disebut sebagai isim tasniyah. Misalkan ada lafaz di sini disebut oleh beliau isnani, artinya dua. Isnani artinya dua. Kalau isnani, maka saat kita menuliskannya, perhatikan, saat kita menuliskannya adalah isnani. Perhatikan, ada kata isnani. Kalau antum perhatikan, di situ ada huruf alif dan juga huruf nun. Alif sama nun di sini dia tidak bisa dihilangkan dari situ. Karena memang asalnya lafaz isnani itu adalah lafaz isnani, bukan isnun saja.
tapi memang asalnya adalah isnani. Sehingga model lafaz isnani ini dia tidak bisa disebut sebagai isim tasniyah. Terus apa namanya? Mulhaq bitasniyah. Disamakan hukumnya dengan isim tasniyah karena bentuk luarnya sama. Bentuk luarnya sama. Kenapa lafaz isnani dia tidak bisa disebut sebagai isim tasniyah? Karena tidak memenuhi syarat tentang definisi isim tasniyah. Di antara tidak memenuhi syarat di situ itu adalah tidak bisa kita katakan jaa isnun. Isnun itu enggak ada. Isnun itu tidak ada. Sehingga kata isnani bukanlah termasuk isim musanna, tapi dia itu adalah mulhaq bil musanna ataupun disamakan hukumnya dengan isim tasniyah. Disamakan hukumnya dengan isim tasniyah. Perhatikan setelahnya. Fala taqulu isnun, maka enggak bisa kita ucapkan dalam bentuk mufradnya isnun. Bentuk mufrad isnani berarti wahid. Bukan kata isnun. Perhatikan, wa kharaja biqaulina wa atfi mislihi alaihi. Dikecualikan dari perkataan kami wa atfi mislihi alaihi. Kalau dalam isim tasniyah tadi itu kan kalau seandainya alifnya ataupun ya-nya kita hilangkan dari tambahan di situ ataupun sebagai tambahan kita hilangkan, maka dimungkinkan kita untuk membuat suatu lafaz yang semisal untuk saling diatofkan. Ja'a Zaidun wa Zaidun. Wa kharaja biqaulina, apakah ada pengecualian dalam lafaz wa fi misli alaihi di sini? Kata beliau, perhatikan, ma salaha litajridi wa fi ghairihi alaihi. Nah, ini yang dikecualikan. Ada sebagian lafaz memang mungkin dia itu bisa untuk kita hilangkan alifnya. Kita hilangkan alifnya ataupun ya dan juga nunnya kita hilangkan. Tetapi di sini wa'ad fi ghairihi alaihi. Isim tasniyah tadi itu adalah kita mengatofkan lafaz yang semisal ja'a Zaidun ya wa Zaidun. Kalau seandainya ada suatu lafaz yang dimungkinkan untuk kita buang alifnya ataupun kita buang huruf ya-nya, tetapi saat kita mengatofkannya, yang muncul bukanlah lafaz yang semisal. Yang muncul bukan lafaz yang semisal. Kita perhatikan di papan tulis ya, ikhwan. Semoga dimudahkan untuk menerangkan dan semoga dimudahkan antum untuk memahaminya. Kita perhatikan, kita bicara saat ini adalah isim musanna. Isim musanna tadi menunjukkan arti dua. Arti dua di sini muncul dari mana? Muncul karena ada suatu tambahan alif sama nun ataupun ya sama nun. Dan dimungkinkan untuk membuang alifnya, membuang huruf ya-nya, sebagian tinya kita mengatofkan lafaz yang semisal. Sehingga kalau dikatakan ja'a az-zaidani, maka sama dengan ja'a zaidun wa zaidun. Lalu perhatikan wa atfi mislihi alaihi. Setelah tambahannya dibuang, dimungkinkan bagi kita untuk mengatofkan suatu lafaz yang semisal pada lafaz yang dibahas dalam isim musannanya. Kalau kita bahas adalah isim tasniyah adalah kata az-zaidani, maka kita mengatofkan zaidun pada lafaz zaidun. Ada suatu pembahasan ya ikhwah. Kalau seandainya dari definisi sampai sholihul tajrid ataupun dimungkinkan bagi kita untuk membuang alif ataupun membuang huruf ya-nya. Seandainya dimungkinkan, memang ada suatu lafaz yang bentuknya dari segi luarnya dia adalah isim tasniyah dan dimungkinkan untuk membuang alifnya. Tetapi masalahnya saat kita saling mengatofkan suatu lafaz, ternyata lafaznya berbeda, tidak semisal. Maka ini pun bukan termasuk isim musanna. Sebagai contohnya, saat Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih, Allahumma izzil islama bi ahadi al-umarain, atau kama qala sallallahu. Ya Allah, mohon engkau kuatkan agama Islam dengan salah satu di antara dua Umar. Yang pertama adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kedua adalah Abu Jahal. Yang pertama namanya adalah Umar, yang kedua adalah siapa namanya? Amr bin Hisham. Nama lain dari Abu Jahal, nama Abu Jahal adalah Amr bin Hisham. Perhatikan,
Saat Nabi Muhammad beliau menyebutkan al-umaran ataupun al-umaraini, artinya dua umar. Sekarang kita perhatikan. Lafaz al-umaraini, artinya dua umar. Seandainya satu umar bagaimana? Umaru, satu umar. Kalau seandainya dua umar bagaimana? Umaraini. Umaraini. Kita perhatikan sekarang ya, apakah dimungkinkan bagi kita untuk menghilangkan tambahan yang berupa ya sama nun di sini? Apakah dimungkinkan atau tidak? Ternyata dimungkinkan, sehingga menjadi Umar satu sama Umar yang kedua. Tetapi masalahnya di sini ya ikhwah, ternyata nanti saat kita mau mengatofkan, kenapa kok harus kita atofkan? Karena tambahan yang berupa alif sama nun telah kita hapuskan, sehingga mau nggak mau kita memunculkan dua Umar dalam lafaz yang sama atau dalam susunan kalimatnya. Kita perhatikan sekarang ini, ya Allah, mohon Engkau muliakan, mohon Engkau kuatkan agama Islam dengan dua Umar. Dua Umar ini orangnya berbeda dan namanya pun berlainan. Yang pertama Umaru, yang kedua Amr. Yang pertama Umaru, yang kedua Amr. Ini orangnya berlainan dan tidak bisa dianggap sebagai isim tasniyah. Karena kenapa? Saat kita mengatofkannya berlainan hasilnya. Dalam sebuah syair dikatakan, contoh yang lebih simpel dari ini sekalian, al-khulafa'ur rasyiduna arba'ah wa sunanuhu ma'rufatun muttaba'ah. Al-umaraini, perhatikan, khulafa'ur rasyidun ada 4. Sunnah-sunnah mereka ataupun yang mereka amalkan ma'rufatun muttaba'ah, amat kita ketahui dan patut untuk kita ikuti. Umaraini, perhatikan dua Umar di situ. Dua Umar. Kalau kita pernah dua Umar di situ bagaimana? Adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dua orang yang berlainan. Sehingga saat misalnya kita mau menggunakan ini ya, perhatikan. Tadinya dua Umar, berarti dua makna dua Umar ya. Yang pertama tadi itu adalah yang dalam sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu yang berkaitan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sama Amr. Yang kedua adalah dua Umar di situ adalah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu sama sahabat Umar radhiyallahu anhu. Saat kita katakan di sini bahwa dua Umar di sini, dua Umar ini ada alif sama nunnya ataupun huruf ya sama nunnya. Dua huruf ini ya sama nun atau alif sama nun adalah huruf tambahan untuk menunjukkan arti dua. Misalkan ja'a Umaron, dua Umar telah datang. Maksudnya adalah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sama Allahu anhu. Ja'a Umaron, ja'a Umaron, dua Umar telah datang. Kita ingin mengatakan dua Umar telah datang. Dan dua Umar telah datang, itu artinya muncul dari mana? Muncul dari alif sama nun ataupun ya sama nun dalam lafaz al-umarain. Kalau seandainya alifnya ataupun huruf ya-nya dan juga nunnya mau kita hilangkan, sedangkan kita mau mengatakan dua Umar, maka bagaimana? Mau nggak mau kita mengatofkan Umar yang pertama sama Umar yang kedua. Itu kalau seandainya Umar memang namanya sama. Tapi masalahnya pada lafaz Umaron di sini, Umar yang kedua di situ bukanlah Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga tidak bisa diatofkan untuk menunjukkan bahwa lafaz Umaron di sini dia adalah isim musanna. Sehingga perhatikan ya ikhwan, al-Umaron di sini artinya ataupun kita buat suatu lafaz, kita bicara Umar bin Khattab sama sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masyaallah ya. Masyaallah. Ja'a al-Umaran. Ini sama dengan Ja'a Umaru bin Khattab maksudnya. Wa Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhumah. Dua orang yang berbeda, namanya pun berbeda.
Maka saat kita menjadikan suatu lafaz yang asalnya musanna, kemudian kita buang tambahannya dan kita mengatofkan lafaz, ternyata lafaz yang diatofkan bukan lafaz yang semisal, bukan nama yang semisal. Kalau yang semisal Umar sama Umar, Zaid sama Zaid, Muhammad sama Muhammad. Tetapi dalam lafaz Umaron di sini ternyata namanya lain. Umar bin Khattab radhiyallahu sama sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan model lafaz yang semacam ini sekalian tidak bisa disebut sebagai isim musanna, tapi disebut sebagai mulhaq bil musanna. Mulhaq bil musanna. Apakah dimungkinkan kata Umaron di sini dianggap sebagai isim tasniyah? Naam. Suatu kasus yang lain. Karena kenapa? Memang benar-benar ada dua orang yang bernama Umar. Umar anaknya Pak Harto sama Umar anaknya Pak Karno misalnya. Dua-duanya Umar, sehingga bisa kita kan Ja'al Umaran. Dan bisa untuk kita atofkan dengan semisalnya Ja Umar wa Umar. Untuk model yang kedua di sini bahwa kata Umaran bisa disebut sebagai isim musanna. Mohon nanti diperhatikan ya kawan sekalian, perbedaan kasus yang pertama tentang nama Umaran untuk sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu sama nama sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan kasus yang kedua memang benar-benar ada dua orang yang namanya sama-sama Umar. Jadi yang model semacam ini kawan sekalian, perhatikan, kita sering mendapatkan ini pembahasan yang lain, misalkan lafaz dua orang tua itu adalah al-walidain. Birrul walidain artinya berbakti pada orang tua, ibu sama ayah. Walid artinya aslinya walid secara bahasa adalah ayah. Tetapi walidain untuk mewakili ayah sama ibu. Kemudian al-zuhran atau al-zuhran, zuhur sama asar, atau aisyaan, maghrib sama isya, atau aswadan, at-tamr sama al-ma. Yang semacam ini ya ikhwah itu disebut sebagai taghlib. Disebut sebagai taghlib atau uslubut taghlib. Ayyakuna fil ismaini ahaduhuma ghaliban 'ala al-akhar. Itu ada definisi dari taghlib. Perhatikan, ada dua nama, ayyakuna ahaduhuma ghaliban 'ala al-akhar. Salah satu di antara dua nama tersebut mengalahkan nama yang lainnya. Ini hukumnya simai ya. Wah, ini hukumnya simai. Jadi taghlib itu adalah uslub taghlib. Zuhran, zuhur sama asar. Al-isya'an, maghrib sama isya. Al-abawain, ayah sama ibu kita. Aslinya dua bapak di situ. Tapi inilah yang disebut sebagai uslub taghlib dalam bahasa Arab. Dan uslubut taghlib ini bukan termasuk isim tasniyah. Karena kenapa? Karena saat kita wa'ad fi misli alaihi ternyata tidak bisa. Karena yang muncul adalah nama lain. Kayak misalkan lafaz ja'a al-walidan ataupun ja'a al-abawani, dua bapak telah datang secara bahasa. Tetapi yang dimaksud di situ itu adalah ayah sama ibu. Sehingga saat kita saling membuat pengatofan ja'al abu wal ummu, bukan ja'al abu wal abu, tapi ja'al abu wal ummu. Maka yang semacam ini tidak bisa disebut sebagai isim tasniyah, tapi dia itu adalah mulhaq bit tasniyah. Kenapa kok mulhaq bit tasniyah? Karena syarat dari suatu isim yang dibuat musanna itu hendaklah ada dua lafaz yang mufrad, ada dua lafaz yang mufrad. Walaupun toh nanti kadang-kadang maknanya berbeda ayat, tapi kok hendaknya dua lafaz ini sama dari segi namanya, namanya itu diantara syaratnya. Kalau namanya berbeda, maka bagaimana? Maka tidak bisa disebut sebagai isim mutanna. Kita langsung bahas ke halaman setelahnya. Ini yang dimaksudkan oleh beliau wa'ad fi mislihi alaih, kemudian dikecualikan masalah li tajrid, suatu lafaz yang dimungkinkan untuk dihindarkan dari tambahannya, tetapi yang muncul nanti adalah mengatofkan suatu lafaz dengan lafaz yang lainnya yang tidak semisal. Contoh di sini yang disebutkan oleh beliau
kal qamaraini, sebagaimana lafaz qamaraini. Qamaraini artinya 2 bulan. 2 bulan. Bulan yang kita ketahui cuma ada satu saja. Bulan cuma ada satu saja. Kata qamaraini dimungkinkan kita untuk sholih tajrid. Artinya tambahannya bisa untuk kita hilangkan. Kemudian kita ganti dengan main ataf. Misalnya di sini fataqulu qamarun, dihilangkan alifnya ataupun ya-nya menjadi qamarun, walakin yu'tafu alaihi mughayyiruhu la misluhu. Tetapi nanti yang diatofkan adalah lafaz lain yang berbeda, bukan lafaz yang semisalnya. Nahu qamarun wasyamsun. Jadi qamaroni maksudnya adalah qamarun wasyamsun, matahari sama bulan, sehingga dikatakan qamarani, al-qamarani. Apakah dimungkinkan kata qamarani di sini menjadi sentasnya? Nah, menjadi sentasnya dimungkinkan. Yang di sini tadi ini dia tidak bisa menjadi isim tasniyah dan dihukumi sebagai mulhaq bitasniyah karena namanya berlainan. Al-qamarani untuk matahari sama bulan. Apakah dimungkinkan dia menjadi suatu isim tasniyah? Kata al-qamarani dimungkinkan. Misalkan ada 2 orang yang bernama Qamar, Pak Qamar sama orang lain juga yang bernama Qamar, sehingga saat kita katakan ja'al qamarani, artinya 2 Qamar telah datang. Bisa kita hilangkan tambahannya, kemudian kita membuat ataf, ja'a qamarun wa qamarun. Pak Qamar dan juga Pak Qamar yang lain telah datang. Maka itu yang bisa disebut sebagai isim tasniyah. Tetapi yang model taglib sebagaimana qamarani yang punya makna syamsun sama qamarun, maka tidak bisa disebut sebagai isim tasniyah, tapi dia itu adalah mulhaq bitasniyah. Wa wal maqsud biqalihim al-qamaraini. Jadi syamsun sama qamarun itulah yang dimaksudkan dengan kata qamaraini. Wa asyara al-musannifu biqawli bil alifil fa'il muthanna wa kila ila anna al-muthanna yurfa'u bil alif. Perhatikan dalam bait syairnya al-musannif rahimahullah, beliau mengatakan bil alifil fa'il muthanna wa kila idza bi mudmarin mudhafan wasila. Alif ataupun isim tasniyah saat rafa bil arifil fa'il musanna wakilah, saat rafa ditandai dengan alif, dan juga saat nasab sama jar ditandai dengan huruf ya. Ini bahas di sini. Wa kadzalika syibul musanna, perhatikan ila annal musanna yurfa'u bil alif, bahwa isim tasniyah itu dirafa'kan dengan tanda alif. Wa kadzalika syibul musanna, begitupun untuk lafaz yang menyerupai musanna ataupun mulhaq bil musanna juga ditandai dengan alif di saat dalam keadaan rafa. Jaa isnani, artinya 2 orang laki-laki telah datang. Ja'at isnatani, 2 orang perempuan telah datang. Ja'ar rajulani, 2 orang laki-laki telah datang. Ja'ar rajulani berarti dari isim tasniyah. Ja'a isnani berarti dia adalah mulhaq bitasniyah, saat rafa ditandai dengan alif. Wa huwa kullu ma la yasduqu alaihi haddul musanna, yaitu semua lafaz yang tidak menetapi ataupun tidak memenuhi definisi ataupun batasan isim musanna, tidak memenuhi syarat dan tidak memenuhi definisinya. Wa asyara ilail musannif biqaulihi, dan musannif rahimahullah beliau mengisyaratkan tentang lafaz ataupun tentang mulhaq bitasniyah dengan perkataan beliau wakila, lafaz wakila bil alif fa'il musanna wakila, dalam bait yang ke-32. Bait yang ke-32 ada lafaz wakila. Fama la yasduqu alaihi haddul musanna mimma dalla al itsnain bi ziyadatin aw shibhihima fa huwa mulhaq bil musanna. Jadi semua lafaz yang tidak menetapi definisi isim tasniyah, padahal di situ juga ada ziyadah alif sama nunnya ataupun ya sama nunnya, maka yang tidak memenuhi syarat ini ataupun tidak sesuai dengan definisi isim tasniyah, maka disebut sebagai mulhaq bitasniyah ataupun mulhaq bil musanna.
Fakila wakilta wasnani wasnatani mulhaqatun bil musanna. Jadilah fakila wakilta isnani isnatani, dia mereka semuanya ini adalah mulhaq bil musanna, artinya hukumnya disamakan dengan isim tasniyah. Kenapa? Karena penampilan luarnya, casing luarnya itu sama, ada alif sama nunnya. Li'anna la yasduqu 'alaiha haddul musanna. Kenapa disebut mulhaq? Karena dia tidak menetapi had ataupun batasan ataupun definisi isim musanna. Walakin la yulhaqu kila wa kilta bil musanna illa idza udifa ila mudmarin. Perhatikan, ini suatu syarat bahwa lafaz kila ataupun kilta itu dia tidak bisa disamakan hukumnya dengan isim tasniyah kecuali kalau dia itu telah memenuhi syarat. Artinya kalau syaratnya nggak terpenuhi, maka tidak bisa ditandai dengan alif saat rafa, tidak bisa ditandai dengan ya dan juga ya dan nun di saat jar dan juga di saat nasab. Kita perhatikan syaratnya bagaimana? Syaratnya adalah illa idza udifa ila mudmarin ataupun illa dhamirin. Kecuali lafaz kila di sini dia itu diidhofahkan pada isim dhamir. Artinya kalau diidhofahkan pada isim dhamir, maka lafaz kila sebagai mudhaf, isim dhamirnya dia kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Sebagai contohnya di situ, ja'ani kilahuma. Ja'ani kilahuma. Kedua-duanya telah datang. Kedua-duanya telah datang, atau mereka berdua telah datang, ataupun mereka ini dua-duanya telah datang. Perhatikan, ja'a kilahuma. Dia memenuhi syarat, ada huruf alif di sini dan dia sebagai tanda rafa. Wa ra'aitu kilaihima, dan ana melihat mereka dua-duanya. Ini ada huruf ya-nya dan dia adalah sebagai tanda nasab untuk mulhaq bil musanna. Wa marartu bi kilaihima, ana bersua dengan dua-duanya atau mereka berdua dua-duanya. Kilaihima di sini ya-nya juga merupakan tanda huruf jar, tanda jar ataupun tanda khafat. Wa ja'atni kiltahuma, ini untuk yang untuk yang muannas. Wa ra'aitu kiltaihima wa marartu bil kiltaihima. Fa in udifa ila zahirin, kalau seandainya lafaz kila sama kilta di sini dimudhafkan pada isim zahir, maka tidak memenuhi syarat. Karena syaratnya kita selesaikan sampai titik itu yang terakhir ya ikhwan, walaupun lebih sedikit insyaallah. Kalau seandainya lafaz kila ataupun kilta dimudhafkan pada selain isim dhamir, maka bagaimana? Maka kita perhatikan, kalau seandainya lafaz kila sama kilta dimudhafkan pada isim yang zahir, kana bil alif raf'an wa nasban wa jarran, maka lafaz kila baik saat rafa, baik saat nasab ataupun jar ditandai dengan harokat muqaddarah, berarti disamakan dengan isim maksur, sebagaimana kata al-fata, ja'al fata, ra'aitul fata, wa marartu bil fata. Nahu ja'ani kilar rajulaini. Dua orang laki-laki, dua-duanya telah datang. Kilar rajulaini. Di sini tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah al-alifi. Dhammah yang dikira-kirakan di atas huruf alif. Mana mizuriya ta'adzur, terlarang menampakkannya adalah karena ta'adzur. Mustahil alif bisa menerima suatu harokat sehingga ta'adzur. Kemudian perhatikan setelahnya. Mana tadi? Wakil talmar'ataini, ini sama diatofkan dari bentuk muannats. Kemudian kita sini perhatikan setelahnya, wa ra'aitu kilar rajulaini, ana melihat dua orang laki-laki dua-duanya. Kilar rajulaini mestinya dia itu adalah kilai rajulaini. Tapi berhubung lafaz kila dimudhafkan pada isim zahir, maka bagaimana? Maka ditandai saat nasab ditandai dengan harokat muqaddarah. Berarti di sini kilar rajulaini, ra'aitu kilar rajulaini. Kilar rajulaini di sini berarti adalah mansubun wa alamatun nasbi, dia dibaca nasab, sedang alamat nasabnya adalah fathah muqaddarah. Fathah dikira-kirakan alal alifi, di atasnya huruf alif.
Mana'il dzuriyah ta'adzur, terlarang menampakkannya karena ta'adzur. Begitupun untuk lafaz marartu bikilar rajulaini. Bikilar rajulain mestinya bikilai rajulaini. Tapi di sini adalah alifnya ataupun tanda ya-nya, tanda jarnya ditandai dengan harokat muqaddarah, berarti disamakan dengan isim maqsur. Falihadza qala al-musannif, oleh karena itu musannif rahimahullah beliau berkata, wa kila idza bimudmarin mudhafan busila, dan kila di sini dengan syarat dia itu saat mau disamakan hukum menjadi isim musanna adalah kalau dia itu dimudhafkan pada isim dhamir. Kalau dia dimudhafkan pada isim zahir selain dhamir berarti maka tidak memenuhi syarat. Alhamdulillah selesai ya ikhwan sekalian untuk pembahasan kita saat ini. Pekan depan insyaallah kita bahas mulai dari halaman 51 untuk kitab yang Anda miliki, ataupun di sini adalah halaman yang di PDF yang Anda tampilkan di layar monitor. Itu adalah halaman 58. Semoga yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini Allah beri manfaatnya insyaallah. Kalau seandainya ada keterangan yang terlalu kecepatan ataupun belum bisa ditangkap oleh sebagian dari antum, silakan untuk disemak lagi rekamannya. Silakan untuk disemak lagi rekamannya. Semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita cukup sekian dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.